Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya IGD Mardiana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan nomor induk mahasiswa 1201 222289, nomor UKG 2015 0078 4063. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Dan saya sudah melakukan pendaftaran ujian kinerja. Pada kesempatan yang berbahagia, hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman video pembelajaran. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita saksikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya adik-adik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tentunya Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran. Adia Christian Demo, Alan Kurniawan, Bagas Prasetya Putra, Dimas Aldianto, Elsa Fakori Sandiorifa, Muhammad Abin Maulana, Muhammad Rafi Majid, Muhammad Rehan Monoarfa. Tidak hadir? Izin? Ada kedukaan. Oh ya, ada kedukaan ya. Oke. Putu Yoga Adiwinata, Regar Dwi Prastio, Rifa Bayu Effendi, Sabrina Faiz Sahari, Muhammad Azril Anam. Baiklah adik-adik, dari 13 jumlah siswa pada hari ini, ada satu orang yang tidak hadir ya? Siapa namanya? Rehan. Ya, Rehan. Alasannya tadi karena ada kedukaan ya, ada izin kedukaan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita akan awali dulu dengan berdoa ya. Oleh karena itu, ketua kelas bisa pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam pada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang adik-adik, silakan ketua kelas kembali ke tempat duduk. Baik adik-adik, setelah kita berdoa, tentunya adik-adik harus mengutamakan sikap disiplin adik-adik ya. Jadi, mengapa Pak Guru sampaikan ini adalah harus sikap disiplin diutamakan? Karena kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah
bagaimana kita menanamkan rasa atau sifat disiplin kita di dalam diri adik-adik semuanya. Agar apa yang adik-adik cita-citakan akan tercapai. Itu kuncinya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Nah, di sini lagu nasionalnya yang berjudul Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri. Baik, ini lagu Indonesia Raya. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, Merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai ya. Silakan duduk kembali. Oke, adik-adik, lagu Indonesia Raya ini, mengapa kita nyanyikan pada siang hari ini adik-adik? Itu adalah untuk menanamkan jiwa nasionalisme adik-adik. Menanamkan semangat nasionalisme adik-adik. Karena apa? Dengan lagu Indonesia Raya ini, kita bisa mengenal segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pada waktu minggu lalu kita sudah belajar tema 2, ya, udara bersih bagi kesehatan, tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Itu waktu minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Nah, adik-adik, perhatikan di layar depan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang bagaimana makanan sehat dan bagaimana mengolah makanan sehat di dalam tubuh kita, maka adik-adik harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4. Ada 4 adik-adik tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk menyelesaikan pembelajaran 1 ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ini keempat tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, kita akan mengamati adik-adik. Nah, adik-adik sudah punya buku siswa kan? Yang sekarang adik-adik pegang, silakan adik-adik buka pada pembelajaran 1. Kita lihat. Ya, mengamati. Silakan adik-adik buka dan setelah dibuka, adik-adik cocokkan dengan yang ada di layar. Oke, perhatikan. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, sekarang perhatikan semuanya. Lihat yang ada di layar adik-adik. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Hah? Pernah makan makanan yang ada di gambar? Nah, saya minta kepada adik-adik, bisa nggak sebutin makanan yang ada di gambar ini? Apa-apa saja? Ayo. Wortel. Terus apa lagi? Perhatikan yang di layar ya. Oke, apa lagi? Oh, ada apel, apa lagi? Ada nanas, apa lagi? Oke, ada alpukat, apa lagi? Ada anggur, apa lagi?
bawang daun dan lain sebagainya. Ini adalah makanan sehat semuanya ya. Nah, adik-adik semuanya. Di dalam makanan sehat ini, adik-adik pernah nggak makan semua yang ada di sini salah satunya? Pernah ya? Oke, perhatikan yang di layar. Jika pernah, Bapak punya pertanyaan. Perhatikan. Coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa? Kacang, apa lagi? Wortel, apa lagi? Brokoli, kentang, apa lagi? Wortel, sudah tadi sebutkan, apa lagi? Oke. Itu yang pernah kamu jumpai di sekitar dan lingkungan kamu ya? Oke, perhatikan yang di bawah. Apakah kriteria dari makanan yang kau makan itu sehat tidak? Ya, tentu sehat. Namanya makanan sehat. Jadi seperti yang kamu sebutkan tadi itu adalah semuanya sehat. Mengandung vitamin. Ya, baik dari itu wortelnya, kentangnya, brokolinya, kacangnya, kemudian ada buah-buahan di situ, ada nanasnya, ada alpukatnya, ada apelnya. Semua makanan-makanan itu adalah makanan sehat. Oke. Perhatikan. Bapak punya pertanyaan. Menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Ya, tentu penting. Mengapa? Supaya tidak lapar ya. Tetap sarapan itu penting supaya tidak lapar. Kemudian berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Nah, setelah kita menanyakan sarapan itu penting, Bapak ingin bertanya, apakah yang kamu tahu tentang organ pencernaan? Apa saja yang kamu tahu tentang organ pencernaan? Hah? Apa? Nah, adik-adik harus tahu. Organ pencernaan, misalnya kalau seperti di tema 3 ini kita akan belajar tentang hewan ruminansia. Jadi adik-adik harus tahu organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia. Itu maksud dari apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan. Nah, yang berikut. Apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Tentu penting. Kalau kita sebagai manusia, tentunya penting kalau organ pencernaan. Karena apa? Dengan kita memakan makanan yang sehat, akan dicerna oleh tubuh. Dan semuanya akan menjadi tenaga untuk kita. Gitu loh ya, jadi tenaga. Berikut, menurutmu apakah organ pencernaan yang kita miliki sama yang dimiliki dengan hewan tidak? Ya, tentu tidak sama ya. Tentu tidak sama. Oke, lanjut. Oke, perhatikan adik-adik. Nah, ini ada gambar iklan. Oke, perhatikan yang di papan tulis. Ini ada gambar iklan adik-adik. Yang pertama, coba adik-adik lihat ada gambar iklan makanan sehat dan bergizi. Kita lihat, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, kemudian yang kedua ada iklan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak dan anak Anda. Kemudian yang ketiga di sini ada cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah yang segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ini adalah contoh-contoh iklan. Oke, Dede ya. Nah, Pak Guru akan tampilkan video. Kumpulan produk atau jasa yang ditunjukkan pada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa. Perhatikan ya. Ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan, dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya
radio, dan televisi. Adik-adik tadi kan sudah memperhatikan video tentang iklan yang ada di layar ya. Nah, tentunya adik-adik setelah memperhatikan video akan ada lembar kerja LKPD akan adik-adik kerjakan. Oke, perhatikan. Nah, ini lembar kerja LKPD yang harus dikerjakan. Namun sebelum itu, tentunya ini akan dikerjakan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Oleh karena itu, Pak Guru akan bagi kelompok dulu ya. Pak Guru akan bagi kelompok. Ini Pak Guru sudah siapkan ada 3 kelompok. Ini Pak Guru kasih nama kelompoknya kelompok sapi ya. Oke. Yang ini Pak Guru kasih nama kelompoknya kambing. Dan ini nama kelompoknya adalah kerbau. Oke. Nah, sudah terbentuk 3 kelompok ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagikan lembar LKPD. Ini ada 3 ya. Untuk 3 kelompok, ini yang pertama kelompok sapi, kemudian ini ada kelompok kambing, kemudian ini ada kelompok kerbau. Nah, adik-adik semuanya, perhatikan. Ini petunjuknya adalah adik-adik kerjakan berdasarkan iklan yang sudah adik-adik perhatikan di layar tadi ya, dari video. Kemudian adik-adik kerjakan ini. Ini dalam bentuk peta pikiran, kata kunci ya. Jadi dikerjakan dan diisi berdasarkan lembar LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Sudah mengerti adik-adik semuanya? Oke, oleh karena itu silakan adik-adik mengerjakan semuanya. Silakan. Silakan diisi dan dijawab berdasarkan pengamatan yang sudah adik-adik perhatikan dari tadi. Silakan diisi. Oke, silakan. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Ya, silakan. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Silakan adik-adik dikerjakan. Waktunya kurang 2 menit. Untuk kelompok kambing bagaimana? Ada kendala? Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok sapi sudah selesai? Belum, oke. Untuk kelompok kerbau bagaimana? Oke, sementara kerja ya? Oke, silakan. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan langsung angkat tangan ya. Supaya Pak Guru bisa tahu kelompok mana yang sudah dan kelompok mana yang belum. Baik adik-adik, waktunya sudah habis ya. Siapa yang sudah selesai? Kelompok? Sapi. Kelompok sapi, oke. Yang lain mana? Kelompok kambing sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok kerbau sudah? Oke, waktu yang diberikan sudah habis ya, sudah selesai. Jadi kita akan lanjut. Oke, sekarang kita akan mengamati. Perhatikan di layar. Ini adalah hewan ruminansia, ya, hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Kita lihat di papan, di layar. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal
dengan hewan memamah biak. Oke, jadi hewan ruminansia adalah hewan yang biasa memamah 2 kali ya, memakan 2 kali. Kemudian yang berikut, contoh hewan ruminansia ini adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Oke, perhatikan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Makanan sapi seperti rumput, ya, yang pertama kali itu masuk ke dalam mulut, kemudian di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada saliva. Nah, selanjutnya, perhatikan. Kemudian di dalam hewan ruminansia ini, salah satu contoh yang Pak Guru ambil adalah sapi. Pada lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Nah, ini harus diperhatikan. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Dan lambung sapi ini terdiri dari 4. Di dalam lambung sapi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada yang namanya rumen, kemudian retikulum, kemudian omasum, dan abomasum. Nah, ini bagian-bagiannya yang terdapat di dalam pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, perhatikan video yang Pak Guru tampilkan di layar ya. Perhatikan. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Dan dikenal dengan hewan memamah. Perhatikan ya. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oke, adik-adik semuanya sudah perhatikan video yang tadi? Oke, video tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Seperti gambar yang kamu lihat tadi adalah gambar sapi ya? Ya, oke. Perhatikan. Nah, ada lembar LKPD yang harus dikerjakan. Ini adalah lembar LKPD yang kedua, adik-adik. Temukan kosakata baru yang terdapat pada teks bacaan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Baik. Pak Guru akan bagikan lembar LKPD-nya. Oke. Ini untuk kelompok sapi. Kemudian ini kelompok kambing. Dan ini adalah untuk kelompok kerbau. Oke. Nah, untuk petunjuknya adik-adik, perhatikan di situ ya. Adik-adik akan menemukan kosakata baru yang terdapat pada teks bacaan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di lembar LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, nanti adik-adik tinggal memberikan garis bawah ya. Contoh seperti ini, akan memberikan garis bawah, misalnya kosakata baru mana yang kamu temukan. Jadi kamu garis bawahi 1 kata ya, atau misalnya dapat 2 atau 3 kata, kamu garis 2 sampai 3 kata. Nah, bisa kira-kira adik-adik? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit, mulai dari sekarang. Oke, silakan. Ini tetap dikerjakan berdasarkan kelompok, ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Ingat, jangan lupa menuliskan nama kelompok di atasnya ya. Pada identitas ditulis nama kelompok. Oke. Ada kendala untuk kelompok kambing? Oke, aman ya. Untuk kelompok kerbau bagaimana? Masih sementara mencari. Oke, silakan. Oke, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Oke.
Untuk kelompok sapi bagaimana? Ada kendala? Ya, tidak ada ya. Oke, jadi silakan diberikan garis bawah kosakata baru yang mungkin baru kamu temukan. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik, setelah adik-adik menemukan kosakata baru ini, ya, kosakata yang adik-adik temukan di dalam teks bacaan, selanjutnya adik-adik perhatikan, adik-adik akan mengerjakan lembar kerja yang ketiga. Oke, ini lembar kerja yang ketiga. Baik, Pak Guru bagikan untuk lembar kerja yang ketiga. Ini untuk kelompok sapi. Oke. Kemudian ini untuk kelompok kambing. Oke, luar biasa. Masih semangat nggak ini? Oke. Oke, kalau masih semangat, coba Pak Guru mau cek dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Oke, luar biasa. Tepuk tangan lu semuanya. Oke, jadi ini lembar kerja atau tugas yang ketiga dikerjakan. Perintahnya adalah, ya perintahnya dengar. Ini adalah kamu akan melengkapi, ya akan melengkapi organ pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi kamu akan melengkapi proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang kosong kamu lengkapi. Kira-kira bisa? Bisa nggak? Oke, kalau bisa silakan dikerjakan. Waktu Pak Guru sediakan 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, ini diisi. Ini proses ini yang diisi. Kemudian nanti setelah ini, di sini nih apa yang terjadi, itu berdasarkan video yang sudah dilihat tadi kan ditulis ini. Biar cuma singkat-singkat saja. Di dalam ruminansia ini apa yang terjadi, kemudian ini juga diisi. Isi itu. Ya, bukan cuma ini saja yang diisi. Iya, yang ada ini diisi. Baik adik-adik. Jadi setelah adik-adik mengerjakan sistem organ pencernaan pada hewan ruminansia, maka selanjutnya adalah, perhatikan, ayo mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, jadi adik-adik, hari ini akan mempresentasikan pekerjaannya adik-adik. Ya, jadi tugasnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kelompok. Ya, jadi perwakilan satu orang di kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah adik-adik kerjakan tadi. Ya, oke, bisa dimulai nih. Kalau bisa dimulai dari kelompok mana duluan? Kelompok kerbau. Oke, kita akan mulai dari kelompok kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerbau akan mempresentasikan jawaban kami yang telah kami raih. Ya, silakan. Yang pertama, kata kunci adalah inti video. Ya. Kata kunci yang aku temukan adalah iklan sayur dan buah-buahan. Oke. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah sayur dan buah-buahan itu sehat. Oke. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok yang berikutnya. Kelompok mana lagi yang mau tampil? Oke, kelompok kambing. Silakan kelompok kambing untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan, yang lain. Presentasi dari kelompok kambing. Ya. Yang kita. Kata kunci adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan anak Anda. Selanjutnya tinggal satu kelompok, yaitu kelompok sapi. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kelompok sapi mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok sapi akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami rangkai. Di sini terdapat soal lembar LKPD yang bertuliskan jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Kata kunci adalah suatu jawaban dari iklan.
kata kunci yang aku temukan dalam iklan agar otak sehat. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah suatu jawaban dari sebuah poster atau iklan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena sesuai dengan iklan. Izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok sapi. Luar biasa ya. Baik, jadi ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan presentasi dari jawaban adik-adik sangat luar biasa sekali ya. Setelah Pak Guru amati, hasilnya sangat luar biasa. Jawabannya sangat bagus. Bahkan adik-adik sudah mempresentasikan dengan keberaniannya adik-adik. Ya. Jadi ini sangat, Pak Guru sangat memberikan apresiasi kepada adik semua. Dari semua jawaban yang adik-adik berikan, berdasarkan pemikiran kelompok, itu semua jawabannya memang sangat tepat dan sudah bagus. Jadi harapannya Pak Guru, setelah ini adik-adik tetap lebih meningkatkan, ya, lebih meningkatkan agar adik-adik bisa lebih termotivasi lagi untuk selalu belajar. Jadi adik-adik, Pak Guru memberikan penghargaan yang sangat luar biasa untuk ketiga kelompok. Ya, berikan aplaus dulu sekali lagi semuanya. Oke. Luar biasa adik-adik. Baik, setelah kita mempresentasikan, tentunya di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, kita akan menyimpulkan. Kita akan sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari tadi. Ya, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, dari ketiga kelompok ini, mungkin ada di antara adik-adik yang bisa menyimpulkan. Kira-kira materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ayo, yang pertama apa? Kita akan simpulkan sama-sama. Ini, kita belajar tentang iklan tadi ya. Di sini ada kata kuncinya. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Oke, selanjutnya tentang pencernaan tadi. Perhatikan. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang bisa memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Kemudian contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kemudian selanjutnya, oke. Di dalam mulut sapi ada apa saja? Gigi, baru lidah. Ya, ada saliva, oke. Selanjutnya, ini organ pencerna yang ada pada hewan ruminansia. Sebutkan yang pertama apa? Rumen. Yang kedua, oke. Terus, kemudian yang selanjutnya, retikulum. Oke. Setelah kita menyimpulkan materi tentang pembelajaran pada hari ini, ya, tema 3 tadi tentang makanan sehat. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik. Bagaimana dengan materi yang Pak Guru sampaikan tadi? Hah? Bagaimana? Baik. Terus apa lagi? Hah? Seru, oke. Menyenangkan. Nah, selanjutnya, apakah senang dengan materi yang disampaikan? Ya. Oke, senang. Media yang Pak Guru gunakan menarik tidak ini? Menarik. Dari pertama tadi? Ya. Dari PowerPoint-nya, kemudian dari videonya, ya? Oke, tentunya menarik. Nah, selanjutnya adik-adik. Kita perhatikan. Kita akan menyanyi lagu nasional. Untuk lagu penutup ini adik-adik ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Perhatikan, ini lagunya. Semuanya berdiri adik-adik. Oke. Oke, sama-sama menyanyi ya. Semuanya menyanyi. Oke. Perhatikan. Oke, perhatikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, silakan duduk kembali adik-adik semuanya. Baik, jadi dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku, adik-adik, ini juga merupakan salah satu sikap kita untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Apalagi, apa itu jiwa nasionalisme kita? Adalah kita bisa kenal dengan kekayaan alam yang ada di negara kita yang kita cinta ini. Ya. Nah, jadi adik-adik inilah yang nantinya akan menjaga kelestarian alam yang ada di negara Indonesia ini. Baiklah adik-adik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, tentunya akan kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Nah, oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara pelajaran hari ini, ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam pada Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih. Oke, selamat siang dan terima kasih. Silakan ketua kelas kembali ke tempat duduk. Baiklah, dengan berakhirnya doa yang kita dipimpin oleh ketua kelas tadi, berdoa bersama-sama, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran tema 3 pada hari ini. Jika ada kata-kata Pak Guru yang salah ataupun kurang berkenan di hati adik-adik, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu untuk adik-adik. Oke, tepuk tangan semuanya. Demikianlah praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas 5. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Tetap semangat, berinovasi, dan selalu berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, 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 Om.